Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang soal-soal dalam uji kompetensi 1. Oke, langsung saja kita bahas soal uji kompetensi 1 Sejarah Indonesia untuk kelas 12. Oke, kita bahas soal uji kompetensi 1 Sejarah Indonesia untuk kelas 12 IPA dan IPS. Oke, untuk soal yang pertama, pokok persoalan yang mendorong munculnya pergolakan di berbagai daerah adalah perubahan negara-negara serikat, adanya percepatan perpecahan di tubuh TNI Angkatan Darat, banyaknya pejabat negara yang korupsi, adanya rasa tidak puas pada pemerintah pusat, dan wilayah Indonesia yang semakin sempit. Nah, dari soal ini, jawabannya adalah D. Kenapa demikian? Nah, pokok persoalan yang mendorong munculnya pergolakan di berbagai daerah adalah adanya rasa tidak puas pada pemerintah pusat. Kenapa muncul rasa tidak puas? Karena terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Pokok persoalan yang mendorong munculnya pergolakan di berbagai daerah adalah adanya rasa tidak puas pada pemerintah pusat. Untuk soal nomor 2, konflik di Indonesia yang terjadi atas dasar kepentingan sekitar tahun 1948 hingga 1965 itu meliputi apa saja? A. APRA, RMS, dan Andi Aziz. Andi Aziz dan DI-TII, RMS dan DI-TII, DI-TII dan PKI, RMS dan PKI. Untuk nomor 2 ini, jawabannya adalah A. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan meliputi pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok-kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz berhubungan dengan keberatan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya telah mereka kuasai. Jadi jawabannya dari persoalan ini adalah A. Konflik di Indonesia yang terjadi di atas dasar kepentingan sekitar tahun 1948 hingga 1965 itu meliputi APRA, RMS, dan Andi Aziz. Sedangkan DI-TII sendiri itu dilatar belakangi karena apa? Ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi DI-TII ini menolak perjanjian Renville karena menganggap atau dianggap perjanjian tersebut tidak melindungi atau tidak berdampak baik bagi warga Jawa Barat. Sedangkan PKI sendiri, kegiatan PKI ini kan untuk menerapkan atau menanamkan ideologi komunis di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 itu dipimpin oleh A. Musso dan Amir Syarifuddin, B. Musso dan Syafruddin Prawiranegara, Sultan Hamid II dan Musso, Sultan Hamid II dan Amir Syarifuddin, Sultan Hamid II dan Sultan Syahrir. Nah, jadi pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 itu dipimpin oleh
Musso dan Amir Syarifuddin. Pemberontakan PKI di Madiun didukung oleh Front Demokrasi Rakyat atau FDR, bentukan Amir Syarifuddin. Ketua FDR semakin kuat setelah bergabungnya tokoh PKI. Siapa tokoh itu? Ah, Tokoh PKI yang berpengalaman yang baru saja kembali dari Uni Soviet, yaitu Musso. Setelah Musso bergabung dengan FDR, maka meletuslah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 4 ya sekarang. Ini ya, implikasi hasil perundingan Renville itu akibat perundingan Renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Jadi jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, dampak dari perundingan Renville. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu cara PKI menghasut rakyat ketika akan melancarkan pemberontakan di Madiun tahun 1948 adalah C. Caranya dengan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Jadi, cara PKI menghasut rakyat ketika akan melancarkan pemberontakan di Madiun tahun 1948 adalah menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Dengan cara tersebut, PKI menarik simpati masyarakat untuk bergabung melancarkan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Oke, untuk soal nomor 6, munculnya gerakan DITII di Sulawesi Selatan itu dilatar belakangi oleh apa? Kekecewaan terhadap isi perundingan Renville, permasalahan otonomi daerah, penolakan pemerintah terhadap keinginan Kahar Muzakar mengenai anggota KGSS, kemudian menolak masuknya pasukan TNI ke Sulawesi Selatan, diturunkannya status daerah istimewa menjadi setingkat dengan provinsi. Jadi munculnya gerakan DITI di Sulawesi Selatan itu dilatar belakangi oleh C. Penolakan pemerintahan terhadap keinginan Kahar Muzakar mengenai anggota KGSS. Jadi, gerakan DITI di Sulawesi Selatan itu dilatar belakangi oleh penolakan pemerintah terhadap keinginan Kahar Muzakar untuk memasukkan semua anggota KGSS dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan nama Brigade Hasanuddin. Nah, KGSS sendiri itu apa? KGSS adalah Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Jadi Kahar Muzakar itu berkeinginan memasukkan KGSS ini menjadi bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tetapi keinginan Kahar Muzakar ini ditolak oleh pemerintah. Akhirnya karena ditolak oleh pemerintah, Kahar Muzakar lebih memilih untuk bergabung dalam gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Nah, jadi latar belakangnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah kekecewaan Amir Syarifuddin setelah penandatangan perjanjian Renville, ingin menemukan jalan baru dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat, adanya adu domba di antara kekuatan TNI, keinginan untuk membentuk pemberontakan baru, dan keinginan untuk mengembangkan paham komunis di Indonesia. Ini penyebabnya adalah kekecewaan Amir Syarifuddin setelah penandatanganan perjanjian Renville. Penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah kekecewaan Amir Syarifuddin setelah penandatanganan perjanjian Renville. Nah, akhirnya setelah itu Amir Syarifuddin tadi melalui
Front Demokrasi Rakyatnya bergabung atau kedatangan tokoh PKI Musuh akhirnya melakukan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Dan nomor 8, sebagai kelengkapan pertahanan negara Islam Indonesia atau NII, DI, TII, Kartosuwiryo menghimpun pasukan Hizbullah dan Sabilillah untuk mendirikan negara Islam Indonesia, menghimpun kekuatan, membentuk Tentara Islam Indonesia, TII, membantu perjuangan NII, dan melawan TNI. Jadi, sebagai kelengkapan pertahanan NII, DI, Kartosuwiryo menghimpun pasukan Hizbullah dan Sabilillah untuk membentuk Tentara Islam Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai kelengkapan pertahanan NII, DI. Kartosuwiryo dia menghimpun pasukan Hizbullah dan Sabilillah untuk membentuk Tentara Islam Indonesia sebagai pasukan dari DI, TII atau Negara Islam Indonesia. Nah, untuk nomor 9, dalam upaya mengatasi DI, TII di Jawa Tengah, pemerintah itu membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Riders. Jadi, dalam upaya mengatasi DI, TII Jawa Tengah, itu pemerintah membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Riders. Untuk menumpas gerakan DI, TII di Jawa Tengah, TNI itu melakukan operasi militer dengan nama Operasi Guntur. Untuk meningkatkan operasi dalam penumpasan DI, TII, pemerintah itu membentuk pasukan khusus yang diberi nama Banteng Riders. Nah, Banteng Riders itu sendiri sekarang markasnya ada di Serondol, Jalan Semarang itu ada di kiri jalan. Kemudian setelah berhasil melakukan penumpasan DI, TII di Jawa Tengah, banyak sekali tugas yang diemban oleh pasukan Banteng Riders ini. Nah, salah satunya nanti terlibat dalam operasi Trikora. Oke. Nah, kemudian berikut ini bukan termasuk tindakan PKI untuk menghancurkan negara Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah D, membunuh Presiden Soekarno untuk melicinkan kudetanya. Jadi tindakan PKI untuk menghancurkan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: menghasut kaum buruh dan petani, menetapkan daerah Surakarta sebagai daerah kacau, dan memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet Indonesia, mengembangkan politik jalan baru. Oke. Nah, jadi Partai Komunis Indonesia atau PKI ini merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet pada masa itu. Nah, sampai pada tahun 1965, anggota PKI itu berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. Jadi PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani, anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta orang, termasuk pergerakan wanita atau Gerwani, organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota pendukung pada masa itu. PKI berusaha merongrong pemerintah yang sah ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis, sehingga berbagai upaya itu dilakukan untuk melaksanakan upaya tersebut. Nah, diantaranya tadi menghasut kaum buruh dan petani, menetapkan daerah Surakarta sebagai daerah kacau, kemudian memproklamasikannya berdirinya pemerintah Soviet Indonesia. Itu ketika pemberontakan PKI di Madiun. Dengan demikian, PKI memanfaatkan para petani dan kaum buruh untuk mendukung gerakannya dan mengacaukan beberapa daerah yang dianggap strategis untuk berkembangnya PKI. Itu.
Kemudian lanjut. Nah, ini tindakan PKI untuk memprovokasi Angkatan Darat adalah C. Dengan pembentukan Angkatan Kelima. Tindakan PKI untuk memprovokasi Angkatan Darat adalah membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Kelima itu apa? Wah, Angkatan Kelima itu adalah buruh dan tani. Jadi unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI, secara resmi pada saat demokrasi terpimpin itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Angkatan Kepolisian. Dari 4 angkatan tersebut, PKI mengusulkan ditambah 1 angkatan lagi, yaitu angkatan ke-5 yang isinya buruh dan tani. PKI meminta buruh dan tani itu untuk dipersenjatai, tetapi hal ini ditolak salah satunya oleh Angkatan Darat. Jadi ini merupakan salah satu provokasi yang dilakukan oleh PKI untuk istilahnya memanas-manasi Angkatan Darat pada masa itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk nomor 12, ini berikut ini dampak sosial politik G30S PKI, kecuali B. Peta politik beralih ke Angkatan Darat. Nah, karena kecuali yang bukan berarti. Jadi dampak sosial politik G30 SPKI itu antara lain hubungan luar negeri Indonesia-Tiongkok itu mengalami ketegangan. Pamor politik Presiden Soekarno mulai memudar karena Presiden Soekarno dituduh terlibat dalam peristiwa G30 SPKI ini. Kemudian PKI sebagai kekuatan politik telah hancur, ya, karena ditolak oleh masyarakat Indonesia. Kemudian orang-orang yang dianggap terlibat dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga kekuatan PKI itu melemah dan hancur. Kemudian keamanan nasional sulit dikendalikan karena terjadi kekacauan. Salah satunya adalah eksekusi yang dilakukan PKI terhadap para jenderal dari Angkatan Darat. Hal itu menimbulkan kekacauan dan berdampak terhadap keamanan nasional. Oke, lanjutkan. Nomor 12. Dengan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun, secara politik dan militer, Belanda sangat diuntungkan. Hal ini disebabkan karena apa? Karena kekuatan TNI terfokus untuk menumpas pemberontakan, sehingga menciptakan peluang untuk menyerang kedaulatan RI di Yogyakarta. Jadi pada masa itu, pada masa awal-awal pemerintah Indonesia itu terjadi 2 masalah yang sangat besar, yaitu Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia dan pemberontakan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Indonesia sendiri. Jadi ada 2 upaya yang harus dilakukan bangsa Indonesia, yaitu menghadapi perlawanan dari luar dan perlawanan dari dalam negeri Indonesia sendiri. Dengan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun, secara politik dan militer, Belanda itu sangat diuntungkan. Hal ini disebabkan kekuatan TNI terfokus untuk menumpas pemberontakan, sehingga terciptalah peluang untuk menyerang kedudukan RI di Yogyakarta, ibu kota pemerintahan Republik Indonesia pada masa itu. Oke. Kemudian nomor 14, berikut ini yang menjadi awal muncul pemberontakan PRRI adalah ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tadi sudah dibahas di depan, bahwasanya awal munculnya pemberontakan PRRI itu adalah ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Jadi PRRI ini singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya ini sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS tahun 1945.
Akar masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkannya divisi Banteng hingga hanya menyisakan satu brigade saja. Nah, kemudian brigade tersebut diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 Teritorial 1 Bukit Barisan. Kejadian itu membuat para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng merasa kecewa karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu, ada pula ketidakpuasan dari berbagai daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan. Jadi ketimpangan biaya pembangunan atau tadi ketimpangan antara pusat dan daerah. Nah, kondisi ini tadi diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah sehingga memunculkan ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Nah, maka dari latar belakang tersebut muncullah pemberontakan PRRI di Sumatera. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 15. Faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya pergolakan dan pemberontakan PRRI adalah masih masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Tadi sudah dibahas di soal sebelumnya. Jadi faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya pergolakan dan pemberontakan PRRI adalah masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Daerah kecewa dengan pemerintah pusat yang tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Akhirnya muncullah pemberontakan tadi, pergolakan di berbagai daerah. Salah satunya adalah PRRI. Dan kita lanjutkan nomor 16. Pemberontakan APRA di Jawa Barat pada tahun 1950 mempunyai tujuan mempertahankan berdirinya negara Pasundan. Tujuan pemberontakan APRA di Jawa Barat pada tahun 1950 yaitu mempertahankan berdirinya negara Pasundan. Jadi APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah milisi bersenjata yang didirikan oleh bekas perwira KNIL, Tentara Hindia Belanda, yaitu Raymond Westerling. Nama milisi ini diambil dari ramalan Jayabaya tentang pemimpin yang akan datang membawa keadilan dan kesejahteraan di Jawa. Anggota milisi ini kebanyakan direkrut dari bekas prajurit KNIL tadi, terutama dari prajurit Resimen Spesialis Tropen atau Resimen Pasukan Khusus. Jumlah tentara APRA pada tahun 1950 itu berjumlah sekitar 2.000 orang. APRA itu tidak menyetujui rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat, hasil dari konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Dengan bekerja sama dengan Sultan Pontianak, Sultan Hamid II, yang beraliran federalis, APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Kudeta ini merupakan upaya mempertahankan negara federal Republik Indonesia Serikat saat sebagian besar negara RIS ingin membubarkan diri dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Nah, karena sebenarnya di sini ada unsur campur tangan dari pemerintah Belanda. Bahwasanya negara RIS ini kan bentukan dari pemerintah Belanda. Tetapi kebanyakan besar dari negara RIS tadi ingin bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Nah, salah satu cara untuk menolak bergabungnya negara Pasundan tadi, Westerling melakukan kekacauan di Jawa Barat dengan pemberontakan APRA. Itulah latar belakangnya. Kemudian nomor 17, perwakilan dari Irian yang menghadiri konferensi Malino 1946 adalah jelas, jawabannya adalah Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo merupakan perwakilan dari Irian yang menghadiri konferensi Malino pada tahun 1946.
Nah, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, gerakan DITI tidak mendapat dukungan rakyat karena mengkhianati cita-cita proklamasi kemerdekaan dan Pancasila. Nah, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, gerakan DITI tidak mendapat dukungan rakyat karena mengkhianati cita-cita proklamasi kemerdekaan dan Pancasila. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, nomor 19. Nah, pada bulan Januari 1965, PKI itu mengajukan gagasan pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri atas buruh dan tani. Tadi sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Bahwasanya pada bulan Januari 1965 itu PKI mengajukan gagasan pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani. Jadi tuh. Kemudian nomor 20. Berikut ini penyebab utama dari pemberontakan RMS adalah ingin mempertahankan bentuk negara Indonesia Timur. Tadi penyebab utama dari pemberontakan RMS adalah ingin mempertahankan bentuk negara Indonesia Timur. Nah, tadi selain itu latar belakangnya pemberontakan RMS adalah Soemukil tidak setuju atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 24 April 1950, Soemukil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Oke. Nah, ini untuk soal pilihan ganda. Kemudian untuk soal urean kita bahas singkat. Mengapa kedudukan DITI Jawa Tengah makin kuat setelah dilaksanakan operasi militer GBN? Nah, di sini menjadi pertanyaan yang menarik. Kenapa setelah dilakukan operasi militer malah kedudukan pemberontak ini semakin kuat? Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Nah, jadi yang melatar belakangi hal tersebut adalah karena adanya kalangan militer resmi yang bergabung dengan kaum pemberontak, antara lain para pemberontak dari Angkatan Umat Islam AUI pimpinan Kiai Muhammad Mahfud Abdurrahman atau Romo Pusat Kiai Somalangu, dan para pemberontak dari Batalion 426 Kudus dan Magelang yang menggabungkan diri pada bulan Desember 1952. Jadi setelah dilakukan setelah dilakukan operasi militer untuk menumpas DITI di Jawa Tengah, gerakan ini malah semakin kuat karena inilah dilatar belakangi bahwasanya adanya kalangan militer yang ikut bergabung, ikut mendukung gerakan DITI tersebut. Nah, untuk soal nomor 2, sebutkan upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan DITI Jawa Barat. Nah, ini tadi DITI di Jawa Barat, pimpinan Kartosuwiryo, bagaimana cara pemerintah untuk menumpas gerakan DITI tersebut? Nah, upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi pemberontakan DITI Jawa Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendekatan secara pribadi yang dilakukan oleh pimpinan Masyumi, yakni Muhammad Natsir. Akan tetapi usaha ini tidak memperoleh hasil. Nah, kemudian membentuk sebuah komite pada bulan September 1949 yang dipimpin oleh Muhammad Natsir. Komite ini bertugas membujuk Kartosuwiryo agar kembali ke pangkuan pemerintah Republik Indonesia. Tapi ini juga tidak berhasil. Akhirnya pemerintah melakukan operasi militer dengan mengikutsertakan rakyat. Operasi penumpasan ini dikenal dengan operasi pagar betis. Operasi ini mengepung rapat kedudukan dan kekuatan gerakan DITI yang bermarkas di gunung-gunung dan di hutan lebat Jawa Barat. Akhirnya dengan operasi inilah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan DITI di Jawa Barat dan menangkap Kartosuwiryo. Kemudian selanjutnya jelaskan yang Anda ketahui tentang BFO. Nah, jadi BFO ini adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh
Belanda. Awalnya BFU ini berada di bawah kendali Belanda. Namun semakin lama badan ini makin bertindak netral. Jadi tidak memihak Belanda lagi. BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama itu menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama membuat negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh ide Anak Agung, Gede Agung dari NIT, serta RT Adil Puradireja dan RT Cumana, negara Pasundan. Kubu kedua ini dipimpin oleh Sultan Hamid kedua. Kemudian untuk nomor 4, sebutkan tokoh-tokoh dalam perjuangan persatuan wilayah Papua. Nah, inilah beberapa tokoh yang terlibat dalam menyatunya Papua ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Salah beberapa tokoh tersebut antara lain Fran Kaisipo, Silas Papare, dan Martin Hinde. Nah, untuk soal terakhir, sebutkan faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional. Jadi, berikut faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional. Faktor-faktor tersebut itu antara lain adalah adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola sara dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Jadi maksudnya mereaksi adalah menangkal baik buruknya ideologi asing tersebut. Kemudian adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Berikut soal dalam uji kompetensi 1. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan. Besok akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.